Baik, Ibu. Jadi sebelum kita mulai belajar percakapan ini, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kita akan belajar. Rafi, Reva, hadir Ibu. Jihan, hadir Ibu. Ika, hadir. Nuni, Ulfa, Farah, hadir. Oka, hadir. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kemunduran umat Muslim. Jadi kita akan membahas tentang kemunduran umat Muslim. Nah, ada yang tahu mengapa umat Islam bisa mundur? Oh, karena ada perpecahan dan penjajahan, Ibu. Nah, oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, itu ada pelajaran. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, adapun tujuan yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kemunduran umat Islam melalui diskusi kelompok dan mempresentasikan hasilnya dengan benar. Nah, sekarang masuk pada materinya yaitu kejayaan umat Muslim. Umat Islam pernah mencapai masa kejayaan yang sangat gemilang di berbagai wilayah dunia, seperti Andalusia atau Spanyol, India, Afrika, dan Asia. Kejayaan ini ditandai dengan berdirinya bangunan megah seperti Istana Alhambra di Spanyol dan Taj Mahal di India. Dalam bidang militer, umat Islam menunjukkan kekuatan dan strategi yang hebat seperti kemenangan pasukan Torik bin Ziyad yang mampu mengalahkan pasukan Gotik yang jauh lebih besar jumlahnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan Muslim yang berpengaruh seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan Al-Khawarizmi dalam bidang matematika. Selanjutnya ada kemunduran kerajaan besar. Setelah mencapai puncak kejayaan, dunia Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perebutan kekuasaan di kalangan elit pemerintahan, munculnya fanatisme golongan atau Arab dan non-Arab, serta melemahnya kepemimpinan khalifah. Selain itu, kehidupan mewah para penguasa menyebabkan krisis ekonomi dan penderitaan rakyat. Faktor eksternal meliputi perang salib yang berkepanjangan antara umat Islam dan Kristen, serta serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Daulah Abbasiyah. Selain itu, runtuhnya kekuasaan Islam juga terjadi di wilayah lain seperti Andalusia dan India. Kemunduran ini juga disebabkan oleh melemahnya pengalaman ajaran Islam, perpecahan umat, kecintaan berlebihan terhadap dunia, serta hilangnya semangat jihad. Selanjutnya ada penjajahan bangsa Barat. Kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa Barat yang sedang mengalami kemajuan pesat dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan militer. Bangsa Barat memulai melakukan penjelajahan dan penjajahan ke wilayah-wilayah Islam dengan strategi politik, pecah belah atau divide et impera. Mereka berhasil menguasai banyak wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Penjajahan ini tidak hanya bertujuan ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga penyebaran agama. Semboyan mereka dikenal dengan gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau penyebaran agama. Akibat penjajahan ini, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada munculnya gerakan pembaruan. Meskipun mengalami kemunduran dan penjajahan, umat Islam mulai bangkit melalui gerakan pembaruan. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan cara memperbaiki kondisi umat. Beberapa upaya dilakukan antara lain
sistem pendidikan Barat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis dengan tetap membuka pintu ijtihad agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selain itu, muncul pula gerakan nasionalisme di berbagai negara Islam untuk melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Gerakan ini akhirnya berhasil mendorong banyak negara Islam untuk merdeka, seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, dan negara-negara lainnya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi kedua kelompok. Nah, baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke metode pembelajaran, yaitu group investigation. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Setelah dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok akan melakukan sesuai dengan topik yang akan Ibu berikan. Baik, Ibu. Kelompok A, kelompok B. Jadi kelompok pertama mendapatkan pertanyaan apa saja contoh kejayaan umat Islam yang pernah kalian ketahui. Hasil kelompok kami perkembangan ilmu pengetahuan oleh ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi serta bangunan megah seperti Al-Hamra dan Taj Mahal. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 dipersilakan. Jadi kami mendapat pertanyaan, mengapa umat Islam yang dulu sangat maju bisa mengalami kemunduran? Hasil diskusi kelompok kami itu karena adanya faktor internal seperti perpecahan, perebutan, kekuasaan, dan lemahnya kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti perang dan penjajahan dari bangsa lain. Oke, baik, berikan aplaus untuk kedua kelompok. Nah, dua kelompok dipersilakan sesuai ke tempat. Nah, jadi kemunduran umat Islam terjadi karena perpecahan dan lemahnya kepemimpinan serta pengaruh dari luar. Sementara itu, kejayaan terlihat dari kontribusi tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi serta bangunan seperti Al-Hamra dan Taj Mahal. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu lemahnya sistem pendidikan yang berorientasi masa depan menjadi salah satu penyebab utama kemunduran umat Muslim. Kurikulum yang tidak adaptif dan minimnya investasi dalam riset membuat generasi muda tertinggal. Selain itu, kurangnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum menciptakan dikotomi yang merugikan perkembangan peradaban. Nah, hilangnya nilai toleransi dan kebersamaan di antara sesama Muslim memperparah kondisi umat. Perpecahan internal melemahkan kekuatan kolektif yang pernah menjadi kebanggaan. Ditambah lagi pengaruh budaya asing yang masuk tanpa filter, mengikis identitas dan nilai-nilai luhur Islam yang seharusnya dijaga. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.